aghwaytani la zayyinanna lahum fil ardi wa la ughwiyannahum ajma'in. Yang terhormat, yang saya hormati Al-Mukarram Bapak Ketua DKM Masjid Al-Ansor, Al-Mukarramun seluruh pengurus Masjid Al-Ansor, Al-Mukarramun para ulama, guru-guru kita, dan Al-Mukarramun seluruh panitia kegiatan Ramadan 1446 Hijriah, dan yang saya hormati seluruh jamaah Masjid Al-Ansor, bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda, remaja dan anak-anak. Barakallahu fikum fid dunya wal akhirah. Alhamdulillahirabbil alamin, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita dalam kondisi sehat walafiat, dan subhanallah jamaah Masjid Al-Ansor hamba-hamba Allah yang luar biasa kesabarannya setelah datangnya musibah yang luar biasa, tidak pernah diduga, tapi tetap istiqomah untuk takarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah taala seluruh jamaah adalah hamba Allah yang meraih innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya akan dibalas orang-orang yang sabar itu dengan pahala ghairi hisab tanpa batas, insyaallah taala. Bukti kesabarannya dalam kondisi lelah, dalam kondisi berbagai macam perasaan, tetap ibadah siang Ramadan, tetap hadir di masjid. Inilah wujud kesabaran dari seluruh jamaah. Hadirin hadirat rahimani rahimakumullah, kultum pada malam ini dari panitia adalah bebaskan dirimu dari belenggu syaitan. Ini judulnya luar biasa. Dan ayat yang dibaca oleh imam kita Al-Mukarram Bapak Ustaz Hajir, subhanallah, pas sesuai dengan apa yang akan kita baca, ya Allah. Inilah menunjukkan kealiman, kedalaman ilmu dari imam kita. Hadirin hadirat rahimani rahimakumullah, saya awali dari sebuah kisah. Ini kisahnya adalah kaitan dengan mudah-mudahan menjadi motivasi di bulan Ramadan ini. Ini kisah ditulis oleh Hamka dalam buku beliau adalah tentang Zulkarnain. Zulkarnain ini raja Muslim yang berhasil menutup celah pintu Ya'juj kepada dunia kita saat ini. Kalau dalam sabda Rasul, kalau benteng yang dibuat oleh Zulkarnain itu sudah terbuka, maka itulah akhir zaman yang sudah begitu dekat, karena Ya'juj Ma'juj akan memberangus umat manusia selain mereka. Jamaah yang Allah SWT dikisahkan suatu saat Zulkarnain ini akan menaklukkan suatu wilayah dengan para prajuritnya menuju suatu wilayah, dan beliau menginstruksikan kepada prajuritnya bahwa akan melewati sebuah sungai. Kata beliau, setiap batu yang kamu injak ambil, bawa. Ternyata dari prajurit ini terbagi 3 golongan. Golongan yang pertama adalah acuh dengan tidak menghiraukan perintah itu. Begitu diinjak, dia beranggapan ini hanya biasa saja, batu biasa, dan berlalu sampai habis sungai tidak mengambil satu pun. Golongan yang kedua, karena mendengar perintah dari atasannya, begitu diinjak 1 kali diambil, cukup 1 kali injak diambil, tapi menginjak berikutnya tidak diambil. Begitu juga sedangkan kelompok yang ketiga, setiap injak diambil masukkan ke sakunya, injak berikutnya diambil masukkan ke sakunya, injak lagi setelah penuh sakunya, masukkan ke tasnya. Berlalulah terus, setelah berlalu maka jamaah Allah, setelah berlalu jauh maka kemudian Raja Zulkarnain berkata, silahkan lihat apa yang kalian bawa dari sungai itu. Golongan yang pertama yang tidak bawa apapun, mau lihat apa? Karena tidak ada perjuangan sama sekali, tidak ada usaha. Golongan yang kedua begitu buka, ada kebahagiaan secercah. Ternyata yang dibuka adalah batu permata berlian. Betapa senangnya, tapi penyesalan lebih besar. Kenapa tidak memanfaatkan momentum itu? Dan yang paling bahagia adalah kelompok yang ketiga, yang setiap dia injak diambil, ternyata begitu bajunya, sakunya dan tasnya penuh dengan permata berlian. Seperti itu pula gambaran kaum muslimin dalam bulan Ramadan. Ada kaum muslimin yang senantiasa Ramadan begitu kemuliaan luar biasa. Kesempatan mendapat maghfirah Allah, kesempatan mendapat ridha Allah, kesempatan mendapat rahmat Allah, tapi apa yang biasa saja, seolah sama saja dengan bulan yang lain. Selesai Ramadan sama dengan kelompok satu, tidak meraih apapun. Sedangkan kelompok yang kedua di awal penuh
begitu semangat dia mengambil kesempatan itu, tapi begitunya dia berlalu begitu saja, biasa lagi, maka dia dapat keuntungan sedikit tapi kerugian jauh lebih besar. Dan yang paling beruntung adalah kelompok ketiga, yaitu jamaah Masjid Al-Aqsa yang saat ini subhanallah adalah akan meraih keuntungan yang luar biasa, karena setiap waktu dari detik ke menit, jam, hari, ke pekan, ke bulan akan dipenuhi dengan takarrub kepada Allah, maka akan mendapatkan kemuliaan yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikian pula gambaran manusia secara umum di dunia ini terbagi dalam 3 golongan tadi. Maka ketika iblis laknatullah alaihi, bahwa tadi ayat yang dibaca subhanallah surah Al-A'raf, iblis itu ketika terusir dari surga bersumpah di hadapan Allah langsung. Di antaranya di dalam surah Al-Hijr ayat 39 dengan kalimat a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, qala rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ardi wa la ughwiyannahum ajmain. Dia berkata, ya Tuhanku, oleh sebab Engkau telah memutuskan aku ini tersesat, maka aku bersumpah akan menjadikan segala sesuatu maksiat itu indah di pandangan mata. Jadi ini sumpah iblis kepada di hadapan Allah akan membuat segala macam kemaksiatan itu adalah seolah dipandang baik oleh manusia, dan kemudian menyatakan akan aku sesatkan seluruh manusia. Ini sumpah iblis dalam surah Al-Hijr ayat 39. Kemudian dalam surah Al-A'raf yang dibaca oleh imam kita tadi, qala wa bima aghwaytani la aqudanna lahum siratal mustaqim. Ya Allah Tuhanku, karena Kau telah menghukum aku sesat, maka sungguh aku la aqudanna, kata aku ada, artinya sungguh aku akan bunuh, akan aku halangi benar-benar manusia itu dari jalanmu yang lurus. Kemudian sumpah iblis disebutkan, "Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an shama'ilihim wa la tajidu aktharahum syakirin." Kemudian akan aku datangi mereka dari depan, dari belakang, dari kanan dan dari kiri, sehingga tidak akan kau dapati kebanyakan mereka bersyukur. Ini sumpah iblis di hadapan Allah Subhanahu wa taala yang akan menggoda manusia begitu dengan rupanya. Dalam tafsir Ibnu Katsir dari Ali bin Abi Thalib yang disampaikan oleh Ibnu Abbas, bahwa yang dimaksud dengan iblis datang dari depan, ya, wa min baina aydihim, dari depan adalah dengan cara syaitan adalah membuat manusia ditanamkan keraguan akhirat, ditanamkan keraguan surga, ditanamkan keraguan tentang pahala, tentang neraka. Ini akan ada ke dalam hati manusia. Menurut ulama jamaah yang mulia, hati manusia itu ada 4 lapis. Kalau kita memotong bawang merah, itu hati kita itu seperti itu. Lapisan keluar hati kita namanya sudur. Dan sudur ini bisa ditembus oleh syaitan, sebagaimana firman Allah dalam surah An-Nas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Lapisan yang kedua, hati yang lebih dalam dari sudur, namanya qalbun. Maka qalbun ini kita berdoa kepada Allah, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dini. Lapisan yang ketiga yang lebih dalam lagi adalah namanya fuad. Dan lapisan yang terdalam namanya lub, yang jangan disebut ulul albab. Nah, kalau orang imannya sudah sampai kepada Allah, sampai lub, sudah sampai hati yang terdalam, bila disudur hati yang paling dalam, maka kategorinya adalah alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Orang yang mengingat Allah dalam kondisi berdiri, dalam kondisi duduk, dalam kondisi berbaring. Kenapa? Karena sudah sudah ulul albab. Nah, syaitan itu menggoda itu sampai sudur. Setan tidak bisa nembus ke qalbun, apalagi ke fuad, apalagi kepada lub. Maka hamba Allah yang beriman dengan sepenuhnya sudah sampai lub, itu sudah mukhlasin, tidak akan pernah bisa diganggu oleh syaitan. Hadirin hadirat rahimani rahimakumullah. Kemudian dari belakang, dengan cara apa syaitan itu mendatangi dari belakang? Dengan ditanamkan hubbud dunya. Kata Ibnu Sirin dalam buku beliau menyatakan bahwa hubbud dunya
ra'su kulli khati'atin. Cinta dunia itu adalah menjadi pokok pangkal terjadinya banyak kesalahan dan dosa. Itu hubud dunia. Dan kalau orang sudah hubud dunia, biasanya akan menghalalkan segala cara. Kalau ini tidak berhasil, maka syaitan akan datang dari sebelah kanan. Wa an aymanihim, dengan cara apa sebelah kanan? Dengan cara tanamkan hal-hal yang subhan. Ya jamaah Allah, seperti mungkin saat ini ada viral seorang ustaz yang ketahuan merokok, kemudian berdalih berbagai macam ada rokok dianggap halal. Astagfirullahaladzim. Nah itu adalah nauzubillah min dzalik, ya, yang sudah jelas ulama sepakat itu keharamannya, minimal kemakruhannya, tiba-tiba karena pembela dirinya menjadi halal umpama. Itu kan kesyubhan. Nah termasuk syubhat ini dari sebelah kanan adalah syaitan akan menghalangi manusia untuk hadir dalam majlis ilmu. Karena ketika orang itu sudah tidak hadir dalam majlis ilmu, syaitan akan lebih mudah menggelincirkan kepada hal yang lebih berat. Jamaah Allah, hamba Allah yang istiqomah dalam majlis ilmu namanya sudah viral di langit sana. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah bersabda, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi ta'ala yatlu kitabahu wa yatadarrasunahu illa nazalat alaihim sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaika wa dzakarallahu fi man indah." Rawahu Muslim. Tidak ada suatu kaum yang berkumpul di baitin, di rumah, min buyutillahi ta'ala, dari rumah-rumah Allah, ta'ala, dari rumah-rumah Allah. Yatlu kitabahu, mereka membaca kitab Allah, wa yatadarrasunahu, dan mempelajarinya, mentadarusinya. Illa nazalat alaihim sakinah, kecuali turun kepada mereka sakinah, ketentraman hati. Wa ghashiyatuhum rahmah, mereka diliputi dengan rahmat Allah. Wa hafathumul malaika, mereka dikerumuni oleh malaikat. Dan yang paling utama adalah wa dzakarallahu fi man indah, nama bapak ibu yang hadir di masjid akan disebut oleh Allah kepada para malaikat yang ada di sekitar arsy Allah. Berarti hamba Allah yang rajin hadir dalam majlis ilmu di masjid namanya sudah viral di langit sana. Malaikat sudah mengenal nama bapak ibu. Nanti satu saat malaikat turun pada malam Al-Qadar atau Lailatul Qadar, siapa yang akan didatangi oleh malaikat untuk didoakan dan mengaminkan doanya? Orang-orang yang sudah dikenal namanya di langit sana. Maka betapa beruntungnya Bapak Ibu hamba Allah yang istiqomah hadir dalam majlis ilmu saat Lailatul Qadar. Insyaallah malaikat akan mendoakan hamba yang sudah viral namanya dan akan mengaminkannya. Bapak Ibu Allah. Kemudian dari poin yang ketiga, yang keempat, wa ansyamain, kalau tidak berhasil dihalangi dari pengajian, maka syaitan akan datang dari sebelah kiri dengan cara mereka dibangkitkan syahwatnya, syahwat jabatan, syahwat rumah, syahwat lawan jenis, syahwat kendaraan, terus menerus sehingga hidupnya akan melupakan akhirat. Inilah cara syaitan membelenggu manusia. Lalu bagaimana supaya manusia senantiasa tidak terbelenggu? Jamaah Allah, kita percepat ini ya, karena dalam surah Shad itu sumpah setan dengan kalimat qala fa bi izzatika la ubiyannahum, dengan kalimat fa bi izzatika, dengan keagunganmu aku sungguh akan membesarkan mereka. Ini supaya jamaah Allah. Lalu bagaimana supaya kita terbebas dari belenggu tersebut? Yang pertama jamaah yang mulia adalah zikrullah. Karena saat kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah melimpahkan rahmatnya kepada kita, berarti Allah melindungi kita. Fadhkuruni azkurkum washkuruni wala takfurun. Berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hati orang yang sudah diingatnya kepada Allah, imannya sampai lup, dia tidak akan pernah lupa kepada Allah, maka syaitan tidak akan bisa menggelincirkannya. Yang kedua jemaah Allah, dengan beriman dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam Al-Quran surah An-Nahl 99 dan 100 Allah berfirman, innahu laisa lahu sultanun 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya syaitan itu tidak ada kekuasaan atas orang-orang yang beriman dan yang bertawakal kepada Allah Rabbul Alamin. Maka yang kedua, supaya kita lepas dari belenggu syaitan adalah kokohkan iman kita, kokohkan ketawakalan kita, kebergantungan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Allah menguji
maka orang yang beriman adalah yang bahasa ruhnya kalimatnya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Karena ketika kita mengumbar amarah dengan kalimat cacian, apakah air akan surut? Tidak akan surut, tetap demikian. Karena sesuai dengan sunnatullah, ya jawab Allah. Tapi hamba Allah yang beriman, dia menggantungkan semuanya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, jawab Allah, untuk membebaskan belenggu dari syaitan adalah kita harus senantiasa landasan ibadah kita dan menjalani hidup kita hanya ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari ayat tadi dengan kalimat surah Shad ayat 82-83, qala fa bi izzatika la ughwiyannahum ajmain illa ibadaka minhumul mukhlasin. Mengecualikan orang yang ikhlas tidak akan pernah bisa ditembus oleh syaitan rajim. Maka hamba Allah yang ikhlas adalah syaitan tidak akan mampu menguasainya. Kemudian jamaah Allah yang berikutnya adalah supaya kita senantiasa terbebas dari belenggu syaitan. Yang keempat, berlindung dari godaan syaitan ketika syaitan merasakan hadir dalam diri kita. Contoh ketika kita mau sholat, ulama memaknai supaya kita berlindung kepada Allah dengan kalimat wa qur rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi ayyahdurun. Ini adalah terdapat dalam surah Al-Mu'minun ayat 97-98. Jadi ketika maka dulu di pondok itu guru itu adalah sebelum sholat baca doa ini supaya syaitan ketika kita dalam sholat mereka tidak mengganggu kita dengan kalimat Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi ayyahdurun. Yang kelima jamaah Allah, membebaskan kita dari belenggu syaitan adalah berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan syaitan dari sifat hams, dari sifat nafs dan juga dari sifat nafs. Dalam sabda Rasulullah anin Nabi SAW annahu kana yata'awadu minasyaitan min hamzihi wa nafsihi wa nafkhihi. Rasulullah SAW senantiasa berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari kegilaan syaitan, dari syair syaitan, dan dari kesombongan syaitan. Hadis riwayat Imam Ahmad. Maka ketika kita sholat, kemudian timbul banyak keingetan. Karena ketika kita takbir Allahu Akbar, dalam sabda Rasul, setan akan masuk ke dada kita. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, udhkur kada wa kada. Ingat ini, ingat itu. Maka begitu takbir, kita banyak keingetan. Maka disunahkan dengan kalimat a'udzubillahi minasyaitonirrajim min hamzihi wa nafsihi wa nafthihi. Lalu meludah ke arah sebelah kiri, ya hawanya saja, jangan pakai kuah. Karena kalau pakai kuah nanti mesinnya kotor. Dengan itu menghilangkan gangguan syaitan. Tatkala kita sholat, hilang kehusuan kita. Berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian jamaah Allah yang keenam, maka ketika kita mau membaca Al-Quran diwajibkan, menurut ulama sebagian ulama diwajibkan atau disunahkan membaca isti'adzah. Sebagaimana firman Allah dalam surah An-Nahl 98, fa idza qara'tal Qur'an fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Apabila engkau membaca Al-Quran, maka berlindunglah dari syaitan yang rajim. Jamaah Allah yang ketujuh, jamaah Allah, biasakan kita membaca zikir pagi dan petang. Dalam hadis Rasulullah SAW disebutkan, ma min abdin yaqulu fi shabahi kulli yaumin wa masai kulli lailah bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wa la fis sama wa huwa samiul alim. Salah samarah 3 kali illa lam yadurruhu syai'un. Siapa hamba yang di pagi hari, di hari itu dia membaca, atau di sore hari dia membaca kalimat bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wa la fis sama wa huwa samiul alim. 3 kali kita membaca, maka dalam hadis ini maka orang tersebut tidak akan ada bahaya apapun kepadanya. Maka jawab Allah, pagi hari baca doa ini 3 kali, sore hari baca 3 kali. Insya Allah kita akan terhindar dari godaan gangguan syaitan. Yang ke-8 jamaah Allah, maka kita membiasakan memperlindungkan anak kita kepada
kepada Allah dengan kalimat yang dicontohkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam ketika mendoakan Ishak dan Ismail, ketika Rasulullah SAW mendoakan Hasan dan Husain. Dalam sabda Rasulullah SAW disebutkan bahwa a'udzu bikalimatillahi tammah min kulli syaitani wa hamah wa min kulli ainin lamah. Ini adalah doa Rasulullah SAW ketika mendoakan Hasan dan Husain dengan kalimat u'idukuma bi kalimatillahi tammah min kulli syaitanin wa hamah wa min kulli ainin lamah. Kalau dua yang kita perlindungan. Kalau kita punya anak banyak berarti u'idukum bi kalimatillahi tammah. Kalau anaknya satu perempuan berarti u'iduki, atau kita memperlindungkan kepada Allah dengan kalimat Allah cucu satu, anaknya laki-laki u'iduka. Itu jawab Allah. Inilah doa yang dibaca oleh Nabi Ibrahim alaihissalam memperlindungkan Ismail dan Ishak. Demikian juga Rasulullah SAW ketika mendoakan Hasan dan Husain, itu dengan kalimat u'idu bi kalimatillahi tammah min kulli syaitanin Muhammad wa min kulli ainin lamah. Apalagi zaman saat ini banyak penyakit ain, maka kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir di antaranya adalah setiap pagi dan petang kita membaca surah 3 Qul surah Al-Ikhlas, surah Al-Mu'awwidhatain, yaitu Al-Falaq dan An-Nas. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, banyak sebetulnya bagaimana kita berlindung kepada Allah dari belenggu syaitan. Maka ketika kita masuk ke wilayah yang baru kita datangi, seperti ke villa, ke hotel, maka membaca dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama. Jamaah Allah, mudah-mudahan kita senantiasa selalu mengingat Allah. Allah akan mengingat kita, maka itulah menjadi benteng kita untuk menjauhi atau melepaskan dari belenggu syaitan. Insyaallah dengan keikhlasan jamaah yang luar biasa, inilah wujud hamba Allah yang hatinya sudah begitu dalam mencintai Allah Subhanahu wa taala, karena Allah melimpahkan seluruh rahmatnya sebagai wujud rahmat Allah karena kita mengingat Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setiap saat kita berlindung kepada Allah, setiap saat kita memohon kepada Allah, karena hanya Allah lah yang mampu melindungi kita, melindungi keturunan kita dari segala godaan syaitan yang bisa menyesatkan kita. Dan insya Allah dengan isti'anah dan dengan isti'adah kepada Allah, maka pasti insya Allah kita dalam lindungan Allah, maka kita akan meraih keselamatan hidup di dunia dalam lurus siratal mustaqim dan meraih ke Allah kelak di akhirat meraih surga dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang jamaah dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan walaupun singkat ada hikmah dan manfaatnya, dengan mengucap kita memohon perlindungan Allah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, kita semoga selalu dalam pertolongan dan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Demikian, terima kasih kepada BKM, kepada ulama, kepada panitia Ramadan dan jamaah. Jazakumullah atas kepercayaan dan kebaikannya. Semoga semua kebaikan Allah balas yang terbaik. Jazakumullah khairan katsiran. Hadani Allah wa iyyakum ajmain. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.